Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Pada pagi hari ini, kita akan belajar firman Tuhan. Namun sebelum kita memulai renungan pagi ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa pengasih di dalam kerajaan sorga, pada pagi ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya firman ini bisa menjadi berkat untuk kami yang mendengarkan. Berkati kami dalam aktivitas kami hari ini, kiranya Tuhan Yesus beserta dengan kami. Berkati kami dalam setiap pergumulan kami, agar kami bisa melewatinya dengan tuntunan Roh Kudus. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, pastikan saudara subscribe channel ini terlebih dahulu, dan bila saudara memiliki permohonan doa, saudara bisa mengisi di kolom komentar yang sudah tersedia. Saudaraku yang terkasih, kehidupan ini seringkali dipenuhi dengan tantangan dan situasi sulit, yang dapat menguji kekuatan iman dan keberanian kita. Ketika kita berada di tengah-tengah kesulitan, mungkin sulit bagi kita untuk memahami tujuan dan rencana Allah dalam segala hal. Namun, sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk memperkuat iman dan mengandalkan Tuhan dalam segala situasi. Ketika menghadapi situasi sulit, pertama-tama, penting bagi kita untuk mengakui bahwa kita hidup dalam dunia yang penuh dengan penderitaan dan kesusahan. Yesus sendiri telah mengatakan dalam Yohanes 16, ayat 33, "Di dunia ini kamu akan mendapat kesesakan, tetapi janganlah kamu cemas, Aku telah mengalahkan dunia." Dalam hal ini, kita tidak sendirian dalam perjuangan kita. Yesus telah mengalahkan dunia dan berjanji untuk selalu menyertai kita melalui setiap kesulitan. Yang kedua, saat kita berhadapan dengan situasi sulit, kita harus melibatkan Tuhan dalam doa, dan membawa permasalahan kita kepadanya. Mazmur 50, ayat 15 mengatakan, "Serulah aku pada waktu kesusahan, maka aku akan melepaskan engkau, dan engkau akan memuliakan aku." Saudaraku, Allah adalah sumber kekuatan dan penghiburan kita. Ketika kita berdoa, kita memperkuat hubungan kita dengannya, dan Dia memberikan bimbingan, penghiburan, dan kekuatan yang kita butuhkan. Yang ketiga, dalam menghadapi situasi sulit, penting bagi kita untuk memiliki keyakinan bahwa Allah memiliki rencana yang baik dalam segala hal. Mungkin kita tidak dapat melihat atau memahami rencananya saat ini, tetapi kita percaya bahwa Dia bekerja dalam segala sesuatu untuk kebaikan mereka yang mengasihinya. Saudaraku, saat kita mengandalkan Tuhan dan mengikuti kehendak-Nya, Dia akan mengarahkan langkah-langkah kita dan menggunakan situasi sulit tersebut untuk membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat dan tergantung padanya. Yang terakhir, sebagai orang percaya, kita harus tetap berpegang pada janji-janji Allah yang tercantum dalam firman-Nya. Salah satu janji itu adalah bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan atau mengabaikan kita. Ketika kita menghadapi situasi sulit, kita harus mengingat bahwa Allah adalah kekuatan kita dan bahwa Dia akan memberikan kemampuan yang kita butuhkan untuk mengatasinya. Dalam Filipi 4, ayat 13, Rasul Paulus menuliskan, "Segala sesuatu dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." Saudaraku, kita memiliki kekuatan di dalam Kristus untuk menghadapi setiap situasi sulit yang ada di hadapan kita. Saudaraku, dalam hidup ini, kita tidak dapat menghindari situasi sulit. Namun, bagaimana kita menyikapinya adalah yang penting. Sebagai orang percaya, kita memiliki sumber kekuatan yang tak terbatas dalam Tuhan kita. Ketika kita menghadapi situasi sulit,
mari kita mengingat untuk mengandalkan Tuhan dalam doa, mempercayai rencana-Nya, dan mengikuti firman-Nya. Situasi sulit bukanlah tanda kegagalan atau kutukan, tetapi kesempatan bagi kita untuk tumbuh dalam iman dan karakter kita. Allah tidak pernah meninggalkan kita sendiri dalam kesulitan, dan Dia berjanji untuk memberikan kekuatan, hikmat, dan penghiburannya kepada kita. Jadikanlah situasi sulit sebagai peluang untuk menguji iman dan keteguhan kita, serta untuk menyaksikan kuasa dan kemurahan Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Ketika kita menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada-Nya, kita akan menemukan bahwa Dia adalah sumber kekuatan yang tidak terbatas dalam menghadapi setiap tantangan yang ada di hadapan kita. Jadi, marilah kita teguh dalam iman, terus berdoa, dan bertekun dalam mengikuti kehendak Tuhan. Dalam setiap situasi sulit, ingatlah bahwa Allah adalah Tuhan yang setia, dan Dia akan memimpin kita melalui badai, dan membawa kita ke tempat keselamatan. Dalam kesimpulannya, sebagai orang percaya, kita menghadapi berbagai situasi sulit dalam hidup ini. Namun, dengan mengandalkan Tuhan, mengerahkan doa, mempercayai rencana-Nya, dan mengingat janji-janji-Nya, kita dapat menemukan kekuatan, penghiburan, dan keberanian untuk menghadapi setiap tantangan. Marilah kita memilih untuk hidup dengan iman, menyerahkan diri kita kepada-Nya, dan mempercayai bahwa Dia akan membimbing kita melalui setiap situasi sulit. Saudaraku, Matius 6, ayat 34 mengatakan, "Karena itu janganlah kamu cemas akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah bagi hari itu." Saudaraku, kiranya Tuhan memberkati kita dalam setiap langkah hidup kita, termasuk dalam menghadapi situasi sulit. Untuk itu, marilah kita percaya dan mengandalkan-Nya sepenuhnya, karena Dia adalah sumber kekuatan, pengharapan, dan kemenangan kita. Amin. Saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua, dimanapun kita berada. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas di pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu dalam hidup kami. Dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Mu selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami mau selalu belajar, dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan, dan meneguhkan iman kami, firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Bapa, kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan kepada kami. Segala pergumulan dan persoalan hidup, kami serahkan di dalam tangan-Mu, Engkau akan menyelesaikannya bagi kami. Tuhan, hamba berdoa buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami.
Tuhan, inilah yang menjadi doa kami, ampuni kami dari segala dosa-dosa kami, agar kami layak menerima berkat-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.